Jadi saya tetap dengan pendapat saya. Hello guys, welcome back to our channel in the Youth Lighthouse. Thank you for coming in. Nah, pembahasan kita pada saat ini cukup menarik nih. Karena pada saat ini kita lagi terkumpul sama bro-bro yang udah bergabung nih pada saat ini. Ada teman-teman, boleh memperkenalkan diri dulu kali ya, biar singkat, padat, dan jelas. Perkenalan nama aja, gak usah banyak-banyak, gak usah nama keluarga, nama bapak, nama ibu, gak usah, cukup nama aja atau status atau yang lain boleh, silahkan. Dari yang pertama, ada siapa nih? Jody Sihombing, boleh dong kenalan dulu bro. Oke, baik. Semangat pagi teman-teman. Oke, semangat pagi ya, tetap semangat ya sampai pagi. Iya. Pagi, malam, siang, semangatnya mesti pagi, bro. Oke, siap. Nama saya Jody Sihombing. Salam kenal semuanya. Halo bro Jody, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, biasa di luar. Semangat. Thank you. Kita lanjut ke teman kita nih. Ada Roynaldi Maradona. Halo Roy, apa kabar? Halo bro, kabar baik bro. Wih. Selamat malam semuanya buat yang menonton ya. Karena kita saat ini malam ya, di malam hari. Nama saya Roynaldi Maradona. Kalian bisa panggil saya Roy saja. Oke, siap. Halo bro Roy, salam kenal. Oke, thank you. Terus kita juga ada satu lagi teman kita nih. Ada bro Rico Triosa. Halo Rico. Halo semuanya. Nama saya Rico. Saya masih ngerasa lucu aja sama bro-bro yang lain. Cukup menghibur di malam hari. Cukup menghibur ya, padahal baru opening ya, belum ada diskusi ya. Iya. Oke, thank you banget nih untuk ada Bro Rico, ada Jody, sama Roy yang udah menemani kita pada saat ini. Kita akan diskusi sedikit nih, ya kan, mengenai hal-hal yang biasa mungkin terjadi atau benda yang biasa kita lihat atau yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada malam ini kita mau bahas tentang koin. Ini kita mau bahas tentang koin. Filosofi koin, kenapa sih sampai ada tema atau pembahasan tentang koin ini sendiri? Nah, koin ini kan kalau kita sama-sama tahu nih kan ya, ada dua sisi. Ibaratnya kalau kita dalam pertandingan sepak bola, itu menentukan tim mana di luar nih, yang mulai kick off, gitu ya. Ada dua sisi yang akan kita gunakan. Nah, pembelajaran yang mau kita ambil atau topik pembahasan kita pada malam ini, kita mau bahas seputar tentang dua sisi itu sendiri, atau yang biasa sering terjadi, khususnya dalam pilihan-pilihan kita dalam memilih sesuatu, ataupun dalam hal lainnya, pokoknya dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, saya mau tanya langsung nih sama Bro Roynaldi, ya. Kira-kira menurut Bro Roynaldi, koin itu apa sih? Atau filosofi yang bisa diambil dari koin itu apa, Bro? Silakan. Kalau mendengar kata koin ya, yang ada di pikiran saya itu pastinya cuan. Oh, bukan. Besar, atau yang lebih pastinya itu lebih ke sejarah mungkin ya. Sejarah ya. Apa ya? Mata uang yang dipakai pada zaman awal itu setelah barter itu biasanya kan koin tuh. Nah, koin betul. Makin kesini kan semakin tergeser tuh adanya. Koin dikalahkan oleh uang, mungkin uang kertas. Nah, kesininya lagi uang kertas juga bakal dikalahkan sama cashless kan zaman sekarang tuh. Oke, benar. Elektronik ya nggak? Iya, betul. Di pikiran saya, koin itu saya langsung mengingat pasti sejarah seperti itu. Jadi sejarah ya, kalau bahas tentang koin untuk Bro Roy ini sejarah. Oke, siap. Lanjut nih, kita ke Jody dulu deh. Bro Jody, menurut Bro Jody, koin itu apa sih filosofi yang bisa didapat atau pengertian koin menurut Bro Jody sendiri itu gimana? Koin itu terdiri dari 4 huruf, bro. Oh ya, siap. O, I, sama N. Iya, betul. Benar. Ada arti dari 4 huruf tersebut? Dari masing-masingnya ada arti berarti dong ya? Artinya koin dibacanya, bro. Oh, koin. Oke. Tadi jabarin perpanjang dong, Kak. Cukup menjawab. Jadi kalau koin itu
Kalau menurut saya pribadi itu dua sisi antara burung Garuda dengan angkanya, gitu kan, angka nilai koinnya, gitu. Antara simbol dan nominal ya. Ya, kalau uang kan koin ada beda-beda. Itu kalau koin mata uang. Ada lagi koin time zone kan, itu ada lagi koin time zone buat main. Itu ya udah kan? lama juga ya main time zone pakai koin ya. Kan kalau nggak salah udah pakai kartu deh. Ya benar. Itu Iya aja, Bro. benar. Udah. Oke. Oke, thank you banget untuk Bro Jody. Nah, yang terakhir nih untuk Bro Rico. Kira-kira apa sih sudut pandang menurut Bro Rico tentang koin itu sendiri atau filosofi apa mungkin yang bisa digunakan? Silakan. Kalau ditanya filosofi, mungkin saya kurang memahami ya dari filosofinya. Tapi kalau misalnya ditanya koin, yang ada di pikiran saya itu pasti logam. Ada sebuah Logam mulia. logam yang mungkin pada zaman dulu dinilai dari beratnya. Semakin berat maka akan semakin mahal nilai koin tersebut. Itu sih yang ada di pikiran saya kalau koinnya. Oke, oke, oke. Jadi kalau pengertian koin ini sama ya kurang lebih ya. Kalau misalnya koin itu berhubungan dengan mata uang ataupun media yang digunakan untuk bisa bertukar antara barang satu dengan barang yang lain ataupun bertukar antara barang dengan jasa ataupun jasa dengan jasa ataupun yang lain-lain. Thank you untuk responnya nih. Nah, yang menarik nih, kita kan sama saat ini kan sedang berada dalam situasi yang pandemik istilahnya. Kalau zaman sekarang orang bilangnya tuh pandemik gitu ya. Dalam situasi yang sedang dikekang atau merasa terisolasi, ada penyakit nih, ada virus nih yang lagi berusaha untuk masuk dalam negara kita gitu kan, bahkan sudah masuk, bahkan udah berkembang biak sampai kita juga kalah akhirnya, kita nggak bisa melakukan banyak hal. Nah, mengenai pandemik gitu ya, kalau kita berbicara koin kan tadi kita udah sepakat ya, ada dua sisi. Tadi sudah disinggung sama Bro Jody, ada yang simbol, ada yang nominal, ada Garuda, ada nominalnya gitu ya. Nah, kalau dari masa pandemik nih, pertanyaan untuk jujur ya, ini berharap kita semua jujur jawabannya ya. Kalian ini bro-bro gue ini pada sukanya diem di rumah aja, benar-benar isolasi mandiri, atau cuek aja gitu, mau jalan-jalan kek, mau kemana kek, itu nggak peduli deh. Kayaknya saya nggak peduli deh mau corona kek, mau apa kek, ya kalau emang kena ya udah kena, kalau enggak ya udah enggak. Kira-kira lebih suka isolasi mandiri, benar-benar mengisolasi, atau nggak peduli deh sama yang kayak gitu-gitu, gitu. Dari Bro Rico dulu, kira-kira gimana Bro? Oke, kalau menjawab pertanyaannya sih, kalau dari saya, pilihan saya nggak ada di kedua option itu ya. Oh nggak ada Kalau ya? saya nggak ada. Kalau saya lebih memilih untuk berdamai dengan situasi pandemi ini, nggak di rumah aja juga, tapi tidak cuek juga. Kita kalau mau keluar sesuai keperluan ya keluar, tapi protokol kesehatan tetap harus jalan. Karena kan kalau menurut saya mau sampai kapan kita harus diam terus di rumah gitu. Karena itu juga yang saya lihat-lihat sih mengganggu dari psikologi orang ya. Orang yang biasa aktif di luar rumah terus harus diam terus di rumah terus-terusan, psikologinya pasti menurut saya akan terganggu. Jadi kalau saya pilihannya adalah berdamailah dengan itu. Oke, ini bijak sekali ya, salam super ya, terima kasih. Oke, lanjut ke Bro Jody. Kira-kira gimana Bro Jody? Lebih suka benar-benar mengisolasi, benar-benar patuh gitu ya, nggak kemana-mana, atau biasa aja? Atau kayak tadi tuh, kata Bro Rico, dia di tengah-tengah katanya. Tetap melakukan aktivitas, tapi prokesnya juga dijalankan. Gimana Bro? Kalau disuruh pilih, saya nggak bisa pilih juga. Nggak bisa pilih juga. Saya orangnya adil ya. Jadi Adil makmur ya? Adil dan makmur. Siap. Pancasila gitu kan. Jadi kalau di 2 bulan pertama pandemik, memang sih agak parno ngelihat, karena kan kita lihat di televisi gitu kan, COVID tuh bla bla bla, selalu kayak menakut-nakuti gitu kan. Tapi setelah lewat 2 bulan, yang tadi benar kata Bro Rico, gue merasakan di rumah itu bosan ya. Jadi
memilih untuk melakukan sesuatu yang memang ada skala prioritasnya, penting atau tidak penting gitu ya. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Pelan-pelan ngomongnya takut. Iya, takut salah gitu ya. Jadi tapi udah betul. Yang tadinya kita nggak pakai masker, jadi harus sedia masker gitu ya. Terus yang tadinya di tas cuma dompet sama tisu basah, jadi sekarang tambahin hand sanitizer dan desinfektan kayak gitu sih. Oke, ada desinfektan yang bisa dimasukin di tas ya? Iya, ditaruh di botol kecil. Siap. Oke. Mantap betul. Oke, thank you. Nah, lanjut nih ke Bro Roy. Kira-kira gimana nih? Kalau Bro Roy kayaknya sudut pandangnya agak berbeda nih dari yang lain nih. Soalnya senyum-senyumnya udah beda dia. Silakan Bro. Kalau saya sendiri sih sebenarnya sama ya. Saya lebih ke menjalani aktivitas seperti biasa saja, tidak usah berlebihan, dan memang jika diperlukan keluar untuk bekerja, saya bekerja. Jika harus diperlukan untuk membeli sesuatu keluar, ya saya keluar seperti itu. Cuman saya ada saatnya mengalami sisi parno seperti itu. Jadi selama awal-awal pandemi itu kalau batuk atau flu dikit itu pikiran udah kemana-mana, langsung lebay. Wih, dada udah perih nggak ya? Jangan nih. Iya. Ngecap masih rasa ya, gitu ya. Lidah kurang sehat. Sehat tuh biasa aja, menjalani kegiatan seperti biasa, sama kayak Bro Jody tadi mengikuti podcast ya, protokol kesehatan ya. Disingkat ya Bro ya, biar aman. Tapi cukup masker doang sih, paling sama hand sanitizer ya. Disinfektan nggak ada tuh di kantong. Ada dia mungkin yang kemasannya mini kayaknya ya. Dia sering dibawa-bawa ya. Disinfektan kemasan mini ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira Bro Andre. Oke, siap. Thank you. Menarik banget diskusi kita pada saat ini buat pada para bro ya, dengan sudut pandang atau latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, tapi tetap mengutamakan satu coy. Benar. Betul ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat teman-teman. Nah, ini kan semenjak ada pandemi gitu kan, ada namanya diterapkanlah pemerintah untuk mengurangi tingkat penyakit atau tingkat korban itu semakin meningkat, jadi dia kurangi dengan membatasi, ya kan? Membatasi dalam skala besar. Istilahnya kalau zaman kemarin itu dibilang PSBB atau pembatasan skala besar-besaran, istilahnya kayak gitu ya, atau secara besar, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian juga dengan adanya hal-hal yang diterapkan seperti itu gitu ya, membatasi kegiatan kita, baik itu dalam kalau misalnya jalan-jalan ke mall nggak bisa, mall tutup, tapi untuk beberapa toko buka. Terus juga yang terpenting nih, gereja. Katanya kan banyak sekarang ini kan, kemarin itu kan tempat-tempat ibadah juga ditutup gitu ya, untuk mengurangi tingkat peningkatan COVID-19 ini gitu. Bahkan gereja pun juga ditutup. Nah, sebagai salah satu sarana, setiap gereja tuh membuat sebuah program melalui aplikasi Zoom misalnya, atau menggunakan metode-metode yang lain secara online gitu, atau kebaktian secara online. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman masih lebih suka kebaktian secara online gitu ya dalam masa sekarang, atau lebih suka yang langsung gitu? Jadi kayaknya nggak bisa nih kalau kebaktian secara online, kayaknya feel dapet gitu, kayaknya kalau dengar firman atau dengar khotbah secara online nggak dapet nih, kurang dapet nih, enakan harus ketemu langsung atau mesti lihat langsung atau ke gereja langsung kayak gitu. Nah, dari teman-teman semua ini lebih suka kebaktian menggunakan metode online atau secara offline gitu ya. Kita mulai dari Bro Roy, silakan Bro. Oke Bro. Oke Bro gitu ya. Kalau untuk saya pribadi sih, jujurnya saya lebih senang ibadah offline, ketemu langsung, tatap muka langsung sama jemaat, sama saudara-saudari seiman kita. Karena pastinya beda kita bertemu secara langsung,
dengan bertemu media Zoom atau media layar seperti itu. Kita bisa berkomunikasi langsung, bisa menanyakan kabar, bisa berkomunikasi lebih intens satu dengan yang lainnya seperti itu. Sedangkan ya karena memang kondisi seperti ini dan pemerintah juga memberikan aturan ya untuk perkumpulan ibadah saat itu kan berarti dilarang dulu ya untuk beribadah. Dan sekarang ini yang terbarunya itu dibatasi ya. Mungkin saya kurang tahu juga yang terbarunya. Cuman dari saya pribadi sih saya memang lebih suka untuk offline, ibadah langsung seperti itu. Dan saya berharap ke depannya kalaupun memang sulit ya untuk ibadah offline 100% karena mungkin dibatasi dari usia mungkin contohnya, terus kuantitas juga dibatasi mungkin. Kalau kayak kantor kan 25% tuh ya, kantor-kantor di Jakarta. Ya, 25% katanya. Gereja-gereja juga dibatasi berapa persen. Jadi mungkin apa ya, solusinya mungkin offline tetap diadakan sambil juga online berjalan seperti itu. Jadi mungkin yang orang-orang tua kita yang manula mungkin bisa ibadah melalui Zoom atau online, kita yang masih muda, yang masih anak-anak, yang daya tahan tubuhnya masih kuat, bisa mengikuti ibadah offline. Seperti itu, bro. Oke, siap. Menurut Bro Roy, kira-kira mempengaruhi iman kerohanian seseorang nggak sih kalau kebaktian secara online? Sejujurnya pasti iya. Pasti iya ya. Karena kan ya kita juga mengalami kan pasti ibadah online itu kita nggak tahu masing-masing jemaat itu benar-benar mengikuti perbaktian dengan baik atau enggak ya. Kita nggak tahu mereka itu mencermati peribadatan kita dengan sopan atau tidak ya kan, seperti itu. Jadi saya rasa ya pastinya lah kita nggak bisa munafik, pasti itu mengurangi lah. Mengurangi ya. Oke, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali, istilahnya gitulah ya. Kan ada juga yang katanya nggak menghormati, apalagi menghormati kebaktian. Atasannya pakai kemeja, bawahnya pakai boxer, gitu ya. Atau pakai celana pendek, kan itu nggak menghormati dong. Masa kalau misalnya kita kebaktian, atasnya kemeja, bawahnya pakai celana pendek gitu ya. Lanjut nih, kita ke Bro Jody. Bro Jody, kira-kira bisa memberikan sudut pandang yang berbeda nggak? Lebih suka yang mana nih? Online atau offline? Atau ada pemikiran yang berbeda? Silakan Bro Jody. Ini Bro Jody bawahnya pakai celana rapi kan ya, bukan boxer ya? Rapi. Oh rapi, oke. Tentunya berbeda dengan Saudara Roy ya. Tentang iman ya. Ntar saya jawab terakhir. Tapi kalau pertanyaannya apa namanya? Saya lebih suka offline sejujurnya. Karena kalau online itu secara pribadi itu ngebosenin gitu ya. Kita jadinya bukan, kalau menurut saya nih, bukan kebaktian, malah menonton kebaktian gitu. Lebih kayak menonton kebaktian. Ya, menonton kebaktian ya kayak macam nonton TV aja gitu. Oke. Kalau kebaktian kan kita ya langsung gitu ya. Itu tergantung orang sih, tapi ini kan pendapat saya pribadi kan gitu. Iya, boleh dong. Iya. Benar. Menonton kebaktian. Memang waktu awal-awal sempat kayak aneh aja sih gitu, kayak aduh mesti kayak gini kah gitu. Mungkin sebulan 2 bulan masih mengikuti dari online. Tapi setelah itu saya lebih ke offline sih gitu. Kenapa? Karena di offline kita bisa bertemu satu sama dengan yang lain gitu ya, saling menguatkan. Kan kalau online, selesai online sudah selesai gitu kan. Nggak bisa bertemu dengan yang lain. Mungkin saya juga dari dasarnya orangnya yang nggak mau diem ya, jadi kayak mau kesana kesini gitu ya. Gitu. Jadi memang aktif ya istilahnya ya. Iya, aktif. Kan kayak janji PA ya, harus aktif dalam membantu pekerjaan Tuhan, benar kan? Oke, siap. Iya, benar-benar. Itu sih paling sudut pandang dari saya. Sudah Bro, ya? Henry, jadi imannya itu katanya udah itu ya? Oh,
Kalau iman itu, kalau tanya imannya itu mempengaruhi apa enggak, itu sebenarnya, nah kalau kita mempunyai dasar iman yang teguh, sebenarnya apapun yang terjadi mungkin tidak mempengaruhi, bro. Waduh, puji Itu, Tuhan, gitu yang mantap ya. ya, benar-benar. Yang penting dasar Itu sih kalau harus sudut kokoh pandang. ya. Benar. Mungkin ini juga jadi masukan juga ke Bro Roy ya. Oke. Jadi biar kita sering-sering bersekutu dengan Tuhan, membaca Alkitab. Jadi biar kita tidak, walaupun saat begini mau online mau offline, iman kita tetap teguh ya, Bro Roy ya. Oke, Gitu. amin. Iya. Tapi kita belum pernah ibadah online bareng kayaknya. Sudah yang pertama. Belum. Oke. Nanti ibadah online pemuda kan? Kebaktian pemuda dulu. Awal-awal kan saya masih muncul-muncul. Oh gitu. Setelah sini udah luntur ya. Gitu. Bro Roy ini kayaknya melupakan masa lalu kayaknya. Suka melupakan masa lalu. Oke, thank you. Kita pertanyaan yang terakhir nih buat Bro Rico, atau kira-kira gimana nih Bro Rico? Ada jawaban yang berbeda juga mungkin? Tadi kan Bro Roy dengan Jody sudah bertolak belakang nih istilahnya, gitu ya, setiap jawabannya gitu. Kalau Bro Rico gimana nih? Silakan Bro. Ya, kalau saya sih sebenarnya ya, tadi saya sempat kan ada saya sempat dikirimkan pertanyaannya yang akan dibahas tentang topik hari ini. Jadi dari saya baca pertanyaannya tuh tentang apakah saya orang yang suka gereja atau kalau nggak gereja nggak apa-apa gitu. Nah di pertanyaan itu yang harus digarisbawahin sebenarnya kalau intinya adalah ke gereja atau gerejanya. Nah kalau saya adalah tipikal orang yang gereja itu nggak harus ke gereja. Karena gereja itu menurut saya dimanapun Anda, dimanapun kita, itu bisa gereja. Itu menurut saya secara pribadi. Karena gereja itu cumanlah sebuah tempat yang kudus gitu loh. Bahkan mungkin semua kita juga di sini tahu bahwa untuk mencari Tuhan bukanlah ke gereja, tapi melalui Alkitab. Itu pasti udah kita tahu. Jadi kalau kita mau cari Tuhan, bukanlah dengan kita gereja ke gereja, bukan. Tapi dengan kita baca Alkitab dan bergereja dengan ya hati kita sendiri. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau ditanya lebih enak offline atau lebih enak online, bagi saya sama aja. Hanya saja ketika offline ya sosialisasi kita bisa bertambah. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau saya bilang online itu bosan, bukan ibadahnya yang bermasalah, tapi sosialisasi saya yang bermasalah. Saya butuh sosialisasi, kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya untuk iman, menurut saya untuk orang yang biasa beribadah secara offline, ketika pindah ke online itu pasti ada perubahan. Ada perubahan rasa, ada perubahan keimanan, itu pasti. Tinggal besar kecilnya tergantung dari orang tersebut. Kalau menurut saya kayak gitu. Oke, thank you banget nih Bro Rico ya. Ini mantep banget ini ya. Jadi gereja itu bisa di mana aja. Kalau misalnya gerejanya itu sebenarnya dalam hati kita masing-masing, kita mau tumbuhkan gereja itu dalam kehidupan kita atau hanya sebatas sebuah tempat. Betul. Menarik banget nih, sudut pandang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir nih dari teman-teman. Udah terakhir. Mau lagi? Panjang nih, masih ada lagi dong. Oh, mau panjang lagi, siap. Nanti diketik sebentar ya sama admin. Cepet banget sih. Cepet ya? Bayarnya mahal. Kalau gitu nggak jadi pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan selanjutnya, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi semua sudah mengutarakan pendapat masing-masing gitu ya. Setiap pendapat punya melandasi pengalaman atau pribadi masing-masing gitu ya. Setelah mendengarkan pendapat-pendapat yang lain, apakah teman-teman semua masih mau tetap seperti itu atau ada sebuah perubahan yang mau dilakukan? Kan tadi kayak misalnya Bro Jody maunya offline gitu kan, terus strictly gitu kan dia. Nah, apakah mau ada perubahan nih untuk kedepannya? Karena kan kita nggak tahu nih pandemik itu akan sejauh mana gitu kan, akan sampai kapan gitu pandemik ini akan berlangsung gitu. Kita nggak sama-sama tahu.
Bahkan kita nggak ada yang siap juga untuk menghadapi ini. Bahkan negara kita pun juga sempat nggak siap sebenarnya waktu di awal ketika terjadi pandemi ini. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah ada plan yang mau dilakukan atau ada perubahan yang mau dilakukan atau strictly sampai seterusnya saya akan tetap seperti ini? Kira-kira gimana nih? Dari Bro Roy dulu lah, tatapan udah tajam. Kalau dari saya pribadi, setelah mendengar pendapat dari bro-bro sekalian, Bro Riko dan Bro Jody, tapi dari Bro Andre saya belum dengar ya. Oh iya. Saya tetap dengan pendapat saya. Siap. Jadi saya tetap berharap ke depannya ibadah offline itu tetap dijalankan. Walaupun di satu sisi kita tetap mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah ya, itu juga kan untuk kebaikan juga untuk bersama. Dan memang kalau ibadah offline 100% itu juga kan bakal berisiko ya untuk orang-orang tua kita ya. Betul. Seperti itu. Jadi harapan saya ke depan tetap ibadah offline tetap berjalan dan ibadah online juga sambil berjalan juga untuk orang-orang tua kita yang terlalu beresiko untuk berkumpul ramai-ramai seperti itu. Jadi saya tetap dengan pendapat saya. Oke, siap. Dikuatkan gitu ya. Demokrasi sekali ya. Iya, ini tidak ada unsur politik ya atau kampanye ya. Oke, thank you banget nih untuk Bro Roy. Jadi dia tetap pada plannya kalau dia punya harapan gitu ya, semoga bisa tetap bertatap langsung, beribadah secara langsung, tetapi juga ada yang online istilahnya untuk yang orang-orang tua kita yang usia-usia tertentu mereka nggak perlu harus datang ke gereja gitu ya, mempertaruhkan kesehatan mereka sebagai resiko yang harus mereka ambil, mereka juga bisa menyaksikannya langsung dari rumah masing-masing. Oke, sekarang dari Bro Riko dulu lah. Kira-kira gimana menurut Bro Riko? Soalnya nanti kalau misalnya Bro Jody dia nanti jawabannya melenceng-melenceng nih. Atau mengikuti Bro Roy nih. Silakan Bro Riko. Ya, kalau dari saya sih ditanya tentang plan ke depannya ya. Apakah tetap sesuai dengan apa yang saya udah utarakan. Kalau saya, meskipun saya bukan tipikal orang yang bergantung untuk kalau gereja itu harus ke gereja, kalau saran saya mungkin saya inginnya juga tetap ada gereja secara offline, tapi tentunya secara protokol kesehatan harus tetap baik. Karena kalau misalnya kita mau terus-terusan seperti ini, berarti kita sendiri mendoakan secara tidak langsung pandemi tidak berakhir. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya untuk planning ke depannya, saya sih pasti kita dari saya anak muda sendiri pengennya tetap ada gereja offline. Atau mungkin kalau misalnya masih belum bisa, kita seperti bisa membuat sebuah perkumpulan yang secara tatap muka untuk melakukan hal-hal kegiatan yang positif. Atau mungkin kan dulu kan dari jemaat Depok Lama masih suka practice kindness ya, masih membagikan. Jadi mungkin kalau menurut saya secara untuk kondisi pandemi sekarang itu bisa dijalankan kembali gitu. Untuk ya kita bisa bilang bertumbuh dalam iman bersama lah. Gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Saya mempunyai kerinduan untuk hadir di dalam hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, Itu dari saya. Bro Riko sudah memberikan jawabannya. Lanjut kita ke yang terakhir nih. Bro Jody, kira-kira gimana Bro Jody? Baik, terima kasih kesempatannya. Tetap ya, saya tetap offline, tetap ibadah offline. Tapi memang kita harus taat juga pada aturan pemerintah juga ya, karena tadi benar kata Bro Roy, orang tua belum bisa, mungkin kita yang muda-muda dulu aja gitu. Kalaupun memang keadaannya semakin meningkat lagi gitu kan, pernah gitu ya kita online kan, tapi memang saya kalaupun di online kan gitu, saya akan mencari kegiatan positif ya untuk mengganti
mungkin kayak PA online, mungkin lebih kayak melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membantu orang-orang sekitar sih bro. Gitu. Karena melihat sekarang keadaan sekarang itu banyak orang-orang yang memerlukan perhatian kasih kita gitu. Jangan karena pandemik kita menghambat berkat kita kepada orang lain gitu. Nyari potluck ya Jod ya, butuh offline. Berarti Iya, bisa gereja jadi. offline dia cuma mau potlucknya doang ya? Seperti itu sih bro. Jadi kayak Seperti itu bener. bukan. Potlucknya. Ya kembali lagi seperti itu. Jadi kayak saya menyarankan sekali untuk mengganti kegiatan positif gitu, karena banyak orang yang sangat membutuhkan kasih kita. Itu ya bro. Oke, terima kasih untuk Bro Jody ya. Itu sangat deep banget ya, pembahasannya dalam banget ya, soalnya kata-katanya yang keluar tuh kayaknya penuh dengan perasaan gitu ya, atau kejujuran gitu ya. Oke, jadi tadi udah dibilang sama Bro Jody katanya dia lebih suka tetap harus offline gitu ya, karena nggak bisa ya kalau ibadah tuh nggak tatap muka langsung gitu ya, karena feel-nya nggak langsung nggak dapet, ataupun rasa iman kerohaniannya juga kayaknya kurang nih kalau misalnya secara online gitu ya. Jadi sebenarnya Bro Jody ini punya tujuan gitu ya, atau punya makna yang positif dibandingkan dia bergereja, mendingan bagi-bagi sembako gitu ya tadi ya. Ya contohnya seperti itu bro. Oh gitu, berarti nggak gereja dong Bro Jody ini. Malah Kan bagi-bagi sembako. Ya, kalaupun dikembalikan kepada online, kita ibadah secara online, mungkin setelah online itu bisa diisi dengan kegiatan seperti itulah offline-nya. Gitu. Oh gitu, jadi setelah kebaktian lah ya. Iya betul. Oke. Biar enggak satu sahabat itu kita online terus gitu, tapi ada offline-nya biar nggak bosen juga kan. Jadi dicampur ya, gitu. Bro Jod ya. Iya. Iya, oke. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah boleh berpartisipasi pada malam hari ini. Kita sudah boleh berdiskusi mengenai opini atau pendapat masing-masing gitu ya. Tadi udah jadi pertanyaan terakhir ya. Tadi admin nggak ngetik apa-apa, jadi kita tutup aja. Oke, enggak. Jadi sebagai penutup, sebelum kita tutup, ada ayat yang menarik nih yang mau dibagikan. Ada di Ulangan 30 ayat yang ke-19. Saya bacain ya, Bro. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, dari ayat ini kita belajar sesuatu bahwa setiap option atau setiap hal itu selalu punya dua pilihan gitu ya. Kayak misalnya koin yang kita gunakan tadi sebagai filosofinya ada dua sisi. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan di sini ada langit, ada bumi. Terus kemudian juga ada berkat, ada kutuk. Kemudian ada pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah yang menurut kita baik, tetapi yang juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi terkadang hati-hati kalau misalnya kita melakukan sesuatu, ketika kita memilih sesuatu, ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan itu, terkadang ada roh-roh lain yang sering mengganggu kita, yang membuat kita jadi berkompromi atau bernegosiasi dengan Tuhan itu sendiri. Sementara sifatnya adalah mutlak, setiap firman yang Tuhan katakan, sifatnya mutlak, tidak A, tidak B, tidak ke kanan, tidak ke kiri, melainkan selalu berada dalam tujuan dan porosnya. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk Bro Rico, Bro Jody, dan Bro Roy yang sudah meluangkan waktu nih, yang sudah mau terlibat dalam acara kita, diskusi kita pada malam ini. Dukung terus ya untuk channel kita, Youth Lighthouse Podcast ini, supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang maupun bisa membagikan kabar-kabar kebenaran tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Tapi sebelum itu, kita punya yel-yel. Kalau misalnya dibilang Youth Lighthouse Podcast, teman-teman langsung bilang Big Light. Gitu ya? Oke. Ya. Oke. Oke, sebagai penutup,
kita mulai. Youth Lighthouse Podcast. Be the light. Be the light. Oke, thank you semua. Thank you. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Selamat malam. berkati.